Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin mengucapkan terlebih dahulu yaitu selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah belajar membuat sebuah tabel. Jadi membuat sebuah tabel sudah kalian belajar ya. Jadi setelah membuat tabel, kalian bisa membuat sebuah diagram batang. Diagram batang ini fungsinya adalah mempresentasikan sebuah data teman-teman. Jadi data yang kalian dapatkan nanti akan dipresentasikan menggunakan sebuah diagram. Selain tabel ada namanya diagram batang teman-teman, agar lebih jelas ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang tentunya kalian harus tahu dulu. Maaf, bukan tahu dulu. Jadi kalian harus punya data terlebih dahulu ya. Kalian harus punya data terlebih dahulu. Datanya seperti apa ya, tergantung kalian mendapatkan datanya apa ya. Misalnya data kesukaan minuman anak-anak kelas 4 bisa. Kemudian data berat badan siswa bisa, dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, untuk membuat sebuah diagram batang, teman-teman harus sudah mempunyai data. Kemudian data tersebut kalian harus sudah dikelompokkan menjadi sebuah tabel. Nah, di buku paket halaman 150 ya, 150 atau 100, sebelumnya 149, itu sudah ada sebuah tabel ya. Tabel yang singkat, tabel jenis ikan milik Pak Reza yang di halaman 149. Bapak akan contohkan yang itu. Ini Bapak sudah tampilkan di sini. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi ada jenis ikan ya, ikannya ada lele, mujair, bawal, dan gurami. Kemudian kolom sampingnya ya, itu ada namanya banyaknya ikan, itu banyak ikan atau per ekor banyaknya ada berapa ya. Ya, kemudian ada lelenya ada 550, kemudian mujairnya ada 450, dan kemudian bawalnya ada 350, serta guraminya ada 400. Baik teman-teman, bagaimana cara mengubah tabel tersebut menjadi sebuah diagram batang? Bapak sudah bikin diagram batangnya di sini ya. Yaitu diagram batangnya seperti ini teman-teman. Nah, diagram batang ini teman-teman kalian bisa gunain kalau misalnya membuat sendiri, kalian bisa gunakan ya. Yang perlu kalian gunakan yang pertama adalah penggaris ya. Penggaris perlu kalian ketahui, harus menggunakan penggaris. Agar apa? Agar lurus ya teman-teman. Kemudian kalian yang pertama kali adalah membuat garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus itu garis ini teman-teman. Kalian buat ini dulu, garis tegak lurus ini ya, dari sini ke sini. Kemudian garis sini ke sini atau garis mendatar atau garis horizontal ya, dari sini ke sini. Ya, ini dari sini ke sini, ini garis horizontal, ini garis yang tegak lurus dengan garis horizontal ya. Kemudian teman-teman kalian tempatkan, kalau di sini jenis ikan berarti jenis ikannya yang di bawah, yang mendatar.
garis yang mendatar itu untuk jenis ikan. Nah, untuk jenis ikan ini teman-teman, kalian sesuaikan ya jarak antara 0, dari 0 ini sini 0 ya, sampai ke sini, ini ikan lele, untuk lele itu jaraknya sama ya. Ini agak sama ya, harus ke sini sama. Jaraknya dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama ya, dari sini ke sini juga sama ya. Ini lele ya, lelenya taruh di sini di awal ya. Kenapa di depannya di sini lele dulu? Lele, kemudian mujair, kemudian bawal, kemudian gurame. Jadi untuk garis mendatar itu untuk jenis ikan ya. Kemudian untuk garis yang vertikal ini teman-teman, untuk garis yang vertikal itu untuk banyaknya ikan. Berapa banyak ikannya. Kemudian ini namanya spasinya itu harus sama ya teman-teman, bikinnya harus sama. Kemudian ini garis yang vertikal tadi banyaknya ikan. Nah, ini teman-teman perlu kalian ketahui menggunakan menggunakan sebuah kelipatan ya teman-teman. Gunakan kelipatan sebuah bilangan. Tentunya kalian sudah belajar tentang sebuah kelipatan ya, mulai dari 0 ya. Kemudian karena ini ratusan teman-teman, ada 500, paling sedikit berapa? Paling sedikit 350 ya. Gunakan kelipatan 0 sampai 100, berarti kelipatan 100 teman-teman. 0 ini paling bawah 0, 100, kemudian 200, 300, 400, 500, 600. Ini untuk memudahkan. Berarti kalau masih nanti misalnya di tengah-tengah sini, paling tengah ya, ini tengah berarti itu 150. Tengah-tengahnya sini berarti 250, 350, 450, 550 ya. Jadi ini karena lihat kondisinya ini teman-teman, banyaknya ikan, ini menggunakan kelipatan 100 ya, tergantung frekuensi atau banyaknya ikan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini misalnya ini nolnya dihilangin nih misalnya, berarti 55, 45, 35, 40, berarti bisa juga menggunakan kelipatannya. Kalau di bawahnya 35 berarti paling kecil 35, bisa menggunakan kelipatan 20 juga bisa. Misalnya 0, 20, 40, 50, 40, maaf, 0, 20, 40, 60, 80, 100 ya. Kemudian ada lagi 120, bisa juga seperti itu. Atau misalnya kalau mau pengen lebih ini 0, 10 ya, 20, 30 dan seterusnya sampai 50 atau 60 ya kalau misalnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya tadi nolnya dihilangkan. Nah, kalau ini ratusan berarti menggunakan kelipatannya 100, 200, 300, 400, 500, 600, menggunakan kelipatan 100. Dilihat yang paling tinggi yang mana? 550 berarti paling tinggi berarti cukuplah 600, berarti seperti itu teman-teman. Jadi dikira-kira ya teman-teman ya. Jadi menggunakan sebuah kelipatan. Setelah itu teman-teman, kita lihat, kita sudah masukkan ke datanya. Ada jenis ikannya, ada lele ya, ada lele, mujair, bawal, gurame. Kita lihat lele itu berada di angka berapa banyaknya ikannya. Nah, ternyata lele itu berada di 550. Kalau 550 berarti bikinlah bikinlah batang seperti ini ya. Batang seperti ini, kotak seperti ini, panjang ya, sampai di sini berarti. Karena apa? 550 berarti 550 berarti di sini tengah-tengahnya ya. Nah, dari sini ya. Ini ukurannya. Sini 550. Nah, kemudian selanjutnya mujair 450. Nah, mujair ya 450, 400 sini, 450 tengahnya berarti sini ya.
bikin apa batangnya. Sampai 450, di tengah-tengahnya antara 400 dan 500. Kemudian bawal berapa bawal? 350, berarti lebih dari 300 di sini tengah-tengahnya ya. 350 ya teman-teman. Oke, kemudian gurame itu 400, berarti dari sini ya 400 pas ya. Nah, ini lurus ya, 400 ke sini 400 ya, di sinilah 400. Nah kemudian kalau sudah selesai, berarti yang lurus ya teman-teman, ini harus lurus dan menggunakan batangnya harus sama ya. Ininya, kotak ininya harus sama dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini ya, harus sama, makanya gunakan penggaris ya. Kemudian gunakan pensil, nggak masalah ya, jadi kalau misalnya salah tinggal dihapus kembali. Lurus, harus lurus, dan batangnya harus sama besar ya. Kalian ukur saja dari sini ke sini 1 cm nggak masalah, atau 1,5 cm juga nggak masalah. Kemudian ukur ke bawah ya, luruskan. Ini juga disamakan ya, batangnya harus sama. Kemudian teman-teman, kalau sudah tadi yang di sini namanya jenis ikan ya, jenis ikan, sebelah sini jenis ikan, sebelah sini banyaknya ikan. Kemudian di atas ini teman-teman, ini namanya diagram apa namanya, nama sebuah diagram tersebut. Jadi ada namanya teman-teman, jangan lupa dikasih nama. Diagramnya itu namanya itu adalah diagram banyak ikan milik Pak Reza. Diagram batang nih, kurang batang ya. Diagram batang. Diagram batang. Maka revisi. Ini namanya diagram batang, kurang batang. Batang. Ya, diagram batang banyak ikan milik Pak Reza ya, teman-teman. Jadi itulah cara bagaimana membuat sebuah diagram batang. Harus ada judulnya, di atasnya itu harus pakai judul. Diagram batang banyak ikan milik Pak Reza. Nah, yang tadi ini frekuensinya, jumlah banyaknya ya. Kalau ini jenis ikannya. Seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram, semoga kalian bisa menerapkannya di rumah masing-masing. Kemudian boleh kalian kerjakan soal yang ada di halaman 151 ya. Jadi kalian coba kerjakan latihan 3-nya, menyajikan data dalam bentuk diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah datanya itu belum berbentuk tabel, jadi kalian harus membuat tabel terlebih dahulu. Ada data, misalnya data berat badan. Nah, datanya masih data belum terkelompokkan, masih belum ada tabelnya. Berarti kalian harus membuat tabel terlebih dahulu sebelum membuat diagram batang. Contoh di halaman 152. Di halaman 152 untuk latihan 3 ya teman-teman. Untuk latihan 3, nomor 3 sampai nomor 5 itu belum terbentuk tabel. Artinya sebelum kalian menyajikan dalam bentuk diagram batang, berarti kalian harus membuat dulu tabelnya ya. Membuat dulu tabelnya ya teman-teman, yang nomor 3 sampai nomor 5 ya. Jadikan dulu tabel, setelah jadiin tabel baru membuat sebuah diagram batang. Paham ya teman-teman? Insya Allah paham. Nanti
kalau belum paham boleh kalian tanyakan sama Bapak ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.